Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Topik firman hari ini adalah berjaga-jaga dan sadar atau waspada. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3, Paulus menunjukkan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri di malam hari. Hari Tuhan. Dalam ayat 2, Paulus melanjutkan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini, hari Tuhan terutama untuk peringatan. Karena hari Tuhan yang disebutkan dalam firman Tuhan ini kebanyakan berhubungan dengan penghakiman Tuhan. Fakta bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, ini menunjukkan bahwa hari kedatangan Tuhan dirahasiakan dan akan datang secara tiba-tiba, tidak diketahui oleh seorang pun sebelumnya. Pendapat ini dikuatkan oleh apa yang Paulus utarakan dalam ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Perlindungan iman, kasih, dan pengharapan. Dalam ayat 4, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kita seperti pencuri. Dan dalam ayat 5, ia memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang terang dan anak-anak siang. Jadi bukan anak-anak malam atau kegelapan. Kemudian ayat 6 menganjuri kita agar berjaga-jaga dan sadar atau waspada. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar atau waspada. Tidur di sini menandakan tidak berjaga-jaga. Dalam ayat 7, Paulus berkata, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Di sini mabuk berarti tidak sadar, mati rasa. Ayat 8 menunjukkan hal ini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang,
Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju zirah dan ketopong di sini mengacu kepada peperangan rohani. Baju zirah ia menutupi dan melindungi hati dan roh kita. Menurut kebenaran Allah, berasal dari iman dan kasih. Ketopong yang menutupi dan melindungi mentalitas kita, pikiran kita adalah pengharapan keselamatan. Iman, kasih, dan pengharapan adalah 3 unsur dasar penyusun kehidupan orang Kristen yang sejati. Iman berhubungan dengan tekad kita, bagian dari hati kita, dan dengan hati nurani kita, bagian dari roh kita. Kasih berhubungan dengan emosi kita, bagian lain dari hati kita. Dan pengharapan berhubungan dengan pengertian kita, fungsi pikiran kita. Semuanya itu perlu dilindungi, sehingga kehidupan orang Kristen yang sejati bisa terjaga. Makna berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini berkaitan dengan peperangan. Berjaga-jaga berarti berperang terus. Pasukan di medan perang bukan hanya mengamati keadaan sekeliling. Itu bukan berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga karena mereka sedang berperang. Bila mereka berhenti berperang, berarti mereka tidak lagi berjaga-jaga. Diselamatkan dari kebinasaan yang akan datang. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Keselamatan dalam ayat-ayat ini adalah keselamatan terhadap kebinasaan yang akan datang, bukan keselamatan terhadap kebinasaan kekal, yaitu binasa untuk selama-lamanya. Karena kita yang telah percaya di dalam Kristus Yesus telah diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Apa yang dimaksud dengan kebinasaan yang akan datang? Kebinasaan ini berkaitan dengan perang yang berkecamuk antara Allah dengan iblis. Menjelang saat kedatangan Tuhan, kebinasaan itu tiba-tiba datang. Kebinasaan ini terutama akan datang dari Allah, tetapi sebagian akan disebabkan oleh iblis. Allah akan menghakimi dunia yang memberontak ini, dan iblis akan meronta dan menentang. Akibat dari perang sengit yang berkecamuk antara Allah dengan iblis ialah kebinasaan yang tiba-tiba datang. Pada saat orang mengatakan semuanya damai dan aman, maka kebinasaan ini menimpa secara tiba-tiba. Kita perlu diselamatkan dari kebinasaan yang tiba-tiba ini. Cara diselamatkan dari kebinasaan ini ialah berjaga-jaga dan sadar atau waspada. Selama Allah sedang berperang, kita harus memihak kepadanya dan berperang bagi kepentingannya. Dia sedang berperang, kita pun harus berperang. Sebenarnya, berperang ialah berjaga-jaga. Hanya orang yang sedang berperang itulah yang benar-benar berjaga-jaga. Semakin kita berperang, kita makin berjaga-jaga. Asalkan Anda berperang, Anda tidak perlu mencoba berjaga-jaga, karena Anda akan dengan sendirinya berjaga-jaga. Kehidupan orang Kristen, kehidupan yang kudus bagi hidup gereja adalah suatu kehidupan peperangan. Kita berada di medan perang dan kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati dan siaga. Kurang berjaga-jaga dan sadar. Sebagian besar orang Kristen dewasa ini tidak demikian berwaspada. Akibatnya mereka mabuk dan mati rasa, kehilangan perasaan yang tepat terhadap tujuan hidup. Ini justru sering membuat mereka sulit diajak bersekutu. Jika Anda bersekutu dengan orang-orang itu atas hal tertentu, mereka mungkin akan menyalahkan Anda atau bahkan memfitnah Anda. Dalam ayat 9-10, Paulus mengatakan, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, maka kita harus berjaga-jaga, waspada, dan berjuang untuk bekerja sama dengan Allah, supaya kita dapat memperoleh keselamatannya melalui Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan. Ayat 10, Paulus menyinggung hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mati bagi kita bukan hanya supaya kita diselamatkan dari kebinasaan kekal, tetapi juga supaya kita bisa hidup bersamanya melalui kebangkitannya. Kehidupan semacam ini dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan yang akan datang. Kita hidup bersamanya, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, yaitu entah kita masih hidup atau sudah meninggal. Di satu pihak, Tuhan meninggalkan kita dan kita sedang menunggu kedatangan kembalinya. Di pihak lain, Dia beserta dengan kita dan kita bisa hidup bersamanya. Amin. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.